Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan memang kelihatan istimewa Ustaz, ya, penampakan dari depan. Karena sekarang punya outfit ya, yaitu outfitnya Nusantara ya, ala batik-batik. Kalau tadi sempat gamis gitu Ustaz, ya, baju koko, nah sekarang jadi orang Nusantara ya, pakai batik-batik. Bagus-bagus Bapak-bapak batiknya? Lah ini kok enggak pakai batik ini? Lo lupa. Baik ya, ini sebagian besar insya Allah sudah memakai batik, Alhamdulillah. Dan insya Allah kelihatan istimewa batik-batiknya. Yang lupa didenda enggak? Yang lupa didenda. Suruh keluar hormat bendera. Kayak sekolah nggak pakai seragam itu ya. Baik, saya cek dulu bapak-bapak kehadirannya. Nun sewu, kalau malam saya khawatirnya raganya datang, jiwanya ketinggalan di kamar. Ya, saya absen dulu kehadirannya. Bagaimana kehadiran? Baik, nun sewu sambil kepalkan tangan ya, semangat kanan dan kiri. Ya, baik. Bagaimana kehadiran? Jiwa raga Kekuatan 55. Bagaimana kekuatan? 55. DKS berilmu, harmonis, bahagia. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sore, ibarat kalau ada acara di Jepang yaitu Benteng Takeshi. Nah, saya ini sebagai kaptennya ya, sebagai komandannya. Biasanya pegang tongkat itu Pak ya. Nah, saya memastikan pasukan yang hadir di sini selalu siap sedia ya, selalu semangat untuk mengikuti pematerian demi pematerian sampai besok hari terakhir ya. Semoga nanti lulus ya Ustadz ya. Di hari terakhir ya. Lulus bergelar apa ini? Gelarnya SDKS. SDKS, Sarjana DKS. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, ini ada interupsi dari panitia untuk Bapak Ibu yang memiliki mobil Avanza Veloz N1099PX mohon dipindahkan karena menghalangi jalan. Ya. Baik ya, insya Allah sudah siap sedia semua. Barangkali bisa dipersiapkan duduk yang senyaman-nyamannya dan bisa mempersiapkan alat tulis dan catatan. Ya. Kita akan melanjutkan untuk kajian kita bersama Ustadz Nur Baid ya. Kalau tadi di sesi pertama kaitannya dengan harta kok nganggur itu Ustadz ya. Intinya bagaimana kita mengejar keberkahan harta. Oke, ya lebih tepatnya bagaimana mendapatkan keberkahan harta ya. Untuk selanjutnya spill dulu Ustadz, temanya Ustadz. Untuk kali ini kita akan membedah akad. Oke, baik. Kita akan belajar aneka akad dalam fikih muamalah, kemudian konsekuensi dari masing-masing akad, dan biasanya agak sedikit pusing. Wah ini ya, sudah di-spill agak sedikit pusing ya. Karena sudah kecapean. Oh baik ya, Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu seperti yang disampaikan, insya Allah malam ini kita akan kupas tuntas ya Ustadz ya. Insya Allah. Kalau nggak tuntas ya berarti kapan-kapan dilanjut ya. DKS berikutnya. Oh DKS berikutnya mengikat gitu ya, sehingga tidak ada kesalahan ketika mungkin bekerja sama ya dengan orang lain. Kurang lebih demikian ya. Kira-kira yang mau dipelajari akad apa Bapak-bapak? Loh akad nikah Ustaz. Salah orang kalau kayak gitu. Mohon maaf ini ruangannya salah Pak ya. Kalau akad nikah mungkin di KUA Pak ya. Untuk masalah akad nikah ya. Ustaz Safik ya. Nanti yang isi itu. Oh Ustaz Safik ya. Jadi mungkin seputar akad ya tadi ya. Berkaitannya dengan muamalah, dengan usaha dan sebagainya. Kurang lebih demikian. Insya Allah sudah semangat semua saya lihat dan siap untuk mengikuti pematerian ya. Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materi pada sesi yang kelima ini. Tafadhol Ustadz. Nah, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Sedikit review untuk materi tadi siang ya. Kita sempat membahas tentang harta kok nganggur. Tapi begitu saya turun, ada sebagian di antara jamaah, boleh nggak kalau saya punya emas? Boleh nggak saya kalau punya tanah? Boleh nggak punya rumah? Boleh punya, Masya Allah. Kayaknya ada yang perlu diluruskan. Jadi pembahasan kita tadi siang itu bukan melarang orang untuk memiliki kekayaan, bukan pula melarang orang untuk memiliki tabungan. Boleh nggak Pak kita punya kekayaan Pak? Boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi menceritakan tentang pertemuan antara Musa dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dan Khidir melakukan 3 perbuatan yang semuanya dikritisi oleh Musa. Tapi karena kesepakatan di depan, kamu tidak boleh bertanya apapun jika mau mengikuti aku, maka yang dilakukan oleh Musa ini pelanggaran. Dan Masya Allah ketika Musa menyadari bahwasanya beliau telah melanggar kesepakatan, Musa siap untuk meninggalkan Khidir. Dan demikianlah seorang muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Muslim harus mengikuti kesepakatan yang dibuat. Musa ketika melanggar kesepakatan ya sudah, berarti sudah 3 kali kesempatan, akhirnya beliau harus berpisah dengan Khidir. Nah di kali yang ketiga Khidir membangun tembok yang mau roboh. Ketika Musa alaihissalam bertanya, kenapa kau tidak minta upah dari kegiatanmu ini? Maka apa kata Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu tembok dimiliki oleh 2 anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok itu ada harta simpanan milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang saleh. Berarti harta ini peninggalan dari siapa Pak? Bapak yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan bapak soleh tadi. Maka ini menunjukkan bahwasanya status orang soleh tidak kehilangan status solehnya disebabkan karena dia punya harta. Maka Allah sebut orang soleh walaupun beliau punya kanzun yang disimpan di bawah tembok, dan itu menjadi warisan bagi putra-putrinya. Oleh karena itulah seorang muslim punya harta diperbolehkan selama dia tunaikan kewajibannya, yaitu bayar zakat. Dulu ada seorang sahabat yang melarang keras, siapapun tidak boleh punya simpenan. Sehingga kalau orang memiliki sesuatu, dia makan sesuai kebutuhannya, sisanya wajib disedekahkan. Kalau kemudian tidak disedekahkan, maka masuk kategori kanzun yang nanti akan menjadi hukuman besok di hari kiamat. Sahabat siapa yang punya pemahaman seperti ini? Boleh angkat tangan. Sahabat siapa? Bukan. Abu Dzar radhiyallahu anhu dapat hadiah. Abu Dzar itu punya pemahaman bahwa manusia tidak boleh punya simpanan. Apa yang dia dapatkan, dia manfaatkan, dia makan sampai habis. Kalau sisa wajib disedekahkan, tidak boleh nyimpan. Ini fikihnya Abu Dzar. Namun ini bertentangan dengan pemahaman para sahabat yang lainnya, sehingga sampai sempat membuat sedikit ketegangan yang ada di kota Madinah. Akhirnya Abu Dzar memilih untuk mengasingkan diri, dan beliau tinggal di daerah namanya Robadah. Tinggal di sebuah daerah namanya daerah Robadah, hidup dengan penuh keterbatasan. Baik, sekarang kita lanjutkan materi. Sebelum membahas tentang masalah macam-macam akad, terlebih dahulu kita akan angkat kunci keberkahan dalam kerjasama. Baik, silakan disimak.
Kunci keberkahan dalam akad kerjasama letaknya adalah ketika seseorang tidak ada keinginan untuk menang sendiri, tapi dia siap untuk berbagi, sehingga untung dibagi bareng. Bukan yang penting aku untung, tapi bagaimana kita bisa untung bersama. Maka prinsip yang diajarkan dalam Islam ketika antar sama muslim kerjasama adalah bagaimana mengedepankan keuntungan bersama, bukan bagaimana saya untung sendiri. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, innallaha yaqul, Allah Ta'ala berfirman, ana thalithu syarikain, aku adalah pihak ketiga ketika ada dua orang yang bersekutu. Aku adalah pihak yang ketiga ketika ada dua orang yang bersekutu. Malam yakun ahaduhuma sahibah, selama salah satu di antara dua orang yang kerjasama tadi tidak mengkhianati pasangannya. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bekerja sama, selama orang yang bekerja sama ini tidak mengkhianati temannya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, kalau salah satu mengkhianati temannya, maka aku tinggalkan mereka berdua. Makanya ketika ada dua orang saling kerjasama, seharusnya semangat yang dihadirkan apa? Bagaimana untung bersama, bukan bagaimana menang sendiri. Baik, ada sebuah kisah yang mungkin bisa jadi pelajaran berharga. Saya bacakan kisahnya. Seorang ulama yang menawarkan suatu perlombaan. Beliau datang ke dataran Afrika dan mendatangi suatu suku Badui, suku pedalaman di dataran Afrika. Lalu kemudian beliau kumpulkan anak-anak di daerah Afrika itu, di suku tersebut, dan beliau meletakkan sekeranjang buah di bawah sebuah pohon. Beliau panggil seluruh anak-anak. Kita akan melakukan perlombaan. Siapa yang pertama kali mencapai pohon ini, maka dia akan mendapatkan buah sekeranjang. Kalian harus lari dari titik ini sampai pohon ini. Hadiahnya ditaruh di bawah pohon itu. Sudah? Semua pasukan bersiap, bukan pasukan ya, semua anak-anak bersiap. Lalu ketika ada aba-aba, ya silahkan lari. Apa yang terjadi? Mereka bergandengan tangan. Antara satu anak dengan anak yang lain mereka bergandengan tangan. Sehingga tidak perlu lari duluan, mereka bisa berjalan dengan santai tanpa kelelahan. Lalu mereka nyentuh pohon itu bareng-bareng secara bersama-sama. Sehingga menang bersama. Saat ditanya mengapa mereka berbuat demikian, padahal masing-masing punya kesempatan untuk menguasai sekeranjang buah tadi sendirian. Mereka menjawab dengan keheranan, Ubuntu, mana mungkin salah seorang di antara kami bahagia sedangkan yang lain menderita. Ubuntu menurut tradisi suku Sosa artinya adalah aku jadi karena kami jadi. Dan ini jadi nama OS ya, operating system Linux namanya Ubuntu. Kita bangun bersama, kita sukses bersama. Inilah suku Badui yang paham betul rahasia kebahagiaan, yang telah tersingkir dari orang-orang yang menganggap dirinya mereka di atas yang lain. Rahasia yang tak lagi dijumpai dalam hampir seluruh kehidupan bangsa sombong yang menganggap dirinya berperadaban maju. Kebahagiaan adalah rahasia yang hanya dikenal oleh jiwa-jiwa yang toleran dan tawadhu, yang selalu mengatakan kami, bukan aku. Nah, begitu. Sehingga besok katanya ada perlombaan. Kita praktekkan ini. Ubuntu. Nah, nanti panitia kesulitan, hadiahnya kurang. Karena menang semua. Baik. Sekarang kita akan beralih ke macam-macam akad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut Anda akad itu apa, Pak? Perjanjian, kesepakatan, apalagi ikatan. Baik, dari tiga ini mana yang paling mendekati? Perjanjian, kesepakatan, atau ikatan? Kesepakatan.
dalam sebuah akad ada banyak kesepakatan. Berarti akad dengan kesepakatan itu berbeda ya. Kesepakatan bagian dari unsur akad. Perjanjian. Bapak menjanjikan istri. Apakah itu mengulang akad? Atau melakukan akad yang baru? Di saat Anda menjanjikan ke orang lain sesuatu, saya janji ya besok akan datang ke rumahmu, itu namanya akad apa itu? Perjanjian dengan akad sama atau beda? Beda. Ada perjanjian, ada akad. Perjanjian itu keinginan sepihak yang disampaikan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain, tapi sifatnya sepihak. Sehingga kalau tidak dilakukan, maka yang rugi salah satu pihak. Baik, berarti akad yang lebih tepat, ikatan. Akad itu yang lebih tepat, ikatan. Karena itu, dalam bahasa Arab, akad disebut akad dari kata aqada, yaqidu, yang artinya mengikat. Dan tukang sihir itu meniup wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari para tukang sihir yang mereka meniupkan di al-uqad. Apa makna al-uqad? Al-uqad artinya buntelan. Bapak tahu buntelan? Ikatan-ikatan simpul-simpul yang dijadikan sebagai alat tukang sihir itu disebut oleh Allah dengan al-uqad. Sehingga disebut al-uqad karena dia diikat. Maka akad adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak. Akad adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya, setelah kita paham tentang makna akad secara bahasa, berikutnya makna akad secara istilah. Akad dalam makna istilah, ada dua. Pertama, akad dalam makna umum. Akad dalam makna umum. Akad dalam arti umum, pengertiannya adalah semua pernyataan yang mengikat bagi seseorang walaupun sepihak. Bapak tulis saja ya. Semua pernyataan yang mengikat bagi seseorang, meskipun sepihak. Baik. Contohnya apa, Pak? Berdasarkan makna umum ini, maka akad ada yang sepihak, ada yang dua pihak. Ada akad yang mengikat sepihak dan ada akad yang mengikat dua pihak. Akad sepihak ini tidak butuh kerelaan, keridhaan pihak lain. Dia tidak butuh kerelaan pihak lain. Mumet-mumet ini apa to karepe iki. Contoh saja ya, biar gampang. Hibah itu akad sepihak. Berarti ketika saya memberi hibah, apakah saya harus minta ridho kepada yang diberi? Tidak. Karena hibah ini searah. Sehingga Bapak habis dari daurah ini, lalu pulang, kemudian bawa oleh-oleh. Sampai di rumah sudah malam, tetangga sudah tutup. Bapak ngasih oleh-oleh, berangkat ke masjid ketika subuh, dicentel nih kresek di pintu. Udah? Saat Anda naruh kresek di pintu sebagai oleh-oleh untuk tetangga, apakah tetangga diberitahu? Kadang nggak ngasih tahu. Berarti hibah seperti ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena boleh searah, sehingga tidak harus antarodin. Maka tidak semua akad harus antarodin. Sudah? Maka akad dalam makna umum ini mencakup juga perbuatan atau pernyataan yang sifatnya searah dan mengikat salah satu pihak.
Begitu dia sudah serahkan itu di pintu tetangga, maka sah, sudah pindah hak milik jadi milik tetangganya. Hibah sah, tidak boleh ditarik kembali. Itulah yang dimaksud dia mengikat salah satu pihak. Baik. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu, sah nggak sebagai talak? Sah. Walaupun istri nggak ridho, aku nggak ridho. Cerai harus antarodin. Kata siapa? Cerai itu tidak harus saling ridho. Sehingga walaupun tidak ridho, sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena cerai itu sepihak, searah. Sehingga begitu suami sudah menjatuhkan, maka jatuh akad talak dan statusnya sah sebagai talak. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, akad dalam makna yang lebih khusus. Akad dalam makna yang lebih khusus adalah ikatan yang berisi aneka kesepakatan, ikatan yang berisi aneka kesepakatan yang mengikat kedua pihak. Yang mengikat kedua pihak. Baik. Contohnya jual beli. Contoh yang lain sewa menyewa. Contoh yang lain akad istisna dan seterusnya. Sehingga ketika Anda melakukan sebuah akad, lalu di situ ada banyak sekali klausul-klausul perjanjian dan kemudian itu mengikat kedua belah pihak, inilah yang dimaksud dengan akad dalam makna yang lebih khusus. Sudah? Maka akad dalam makna yang lebih khusus ini tidak berlaku untuk yang sifatnya searah. Sehingga yang searah tadi tidak masuk kategori akad dalam pengertian yang lebih khusus. Baik. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam akad. Dilihat dari bentuknya, akad ada 4. Muawadhat, tabarruat, syarokah, dan tautsiqat. Yang bisa ngulang dapat hadiah. Muawadhat. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Enggak ada? Baik. Ada 4 akad, dilihat dari bentuknya. Pertama, akad muawadhat. Apa itu akad muawadhat? Akad komersil. Contohnya jual beli. Akad ijarah. Yang kedua, akad tabarruat. Apa itu akad tabarruat? Tabarruat artinya akad sosial. Contohnya utang piutang, hibah, wasiat, wakaf, dan seterusnya. Yang ketiga ada akad namanya akad syarokah, akad kerjasama. Yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jika untung dibagi bersama, jika rugi ditanggung bersama. Contohnya akad mudharabah atau musyarakah. Yang keempat akad tautsiqat, yaitu akad yang tujuannya untuk memberi jaminan kepercayaan. Contohnya akad gadai. Contohnya akad gadai. Sudah? Baik. Pertanyaannya sekarang. Dari 4 akad yang tadi sudah kita sebutkan ya. Muawadhat, tabarruat, syarokah, dan tautsiqat. Ini berat nggak materi kayak gini, Pak? Kalau berat saya switch yang lebih ringan. Insya Allah nggak keberatan. Enggak ya? Panganan opo itu. Bagi yang pertama dengar itu ono koyo ngono. Insya Allah tidak ya? Baik. Ilmu tidak ada yang tidak kita butuhkan. Ya. Sebenarnya ini sering Bapak lakukan, tapi mungkin tidak ngerti namanya. Nah, sekarang kita sedang mempelajari istilah itu dan peta pembagiannya. Baik. Lanjut ya. Saya ulang ya. Akad pertama apa tadi? Muawadhat, akad komersil. Contohnya apa, Pak? Jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya.
Akad komersil itu dapat untung boleh nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Kenapa? Komersil. Baik. Daurah ini komersil enggak? Hah? Daurah seperti ini komersil enggak? Komersil. Coba tanya panitia. Badi ora iki? Badi mboten, Pak? Oh, badi, berarti komersil ya. Baik. Peserta dapat untung enggak dari daurah ini? Dapat. Sehingga jangan berpikir, oh yang untung panitia saja. Peserta juga dapat untung. Karena dalam akad komersil, kedua belah pihak saling diuntungkan. Kedua belah pihak saling diuntungkan. Makanya untuk akad komersil ini wajib antarodin. Wajib saling ridho karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Jika tidak, berarti ada salah satu yang dirugikan atau dizolimi. Sudah? Yang kedua, akad tabarru'at. Contohnya apa, Pak? Semua akad sosial. Tadi kita sudah sebutkan hibah, kemudian utang piutang, terus titip, wadiah, dan seterusnya. Baik, karena namanya akad sosial, berarti boleh nggak dapat untung? Boleh nggak dapat untung? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Akadnya sosial. Makanya utang dapat untung nggak boleh. Keuntungan apapun dari akad utang piutang jadinya riba. Ya. Yang ketiga, ada akad namanya akad syarokah. Akad kerjasama. Si A, si B kerjasama untuk usaha bareng. Kalau untung dibagi bareng, rugi ditanggung bareng. Namanya akad syarokah. Akad syarokah ada yang bentuknya musyarakah atau syirkah. Ada yang bentuknya mudorobah. Baik ya, insya Allah nanti kita bahas itu. Sudah? Yang keempat, ada namanya akad tausiqat. Apa itu Pak akad tausiqat? Akad yang tujuannya untuk memberi jaminan kepercayaan. Sehingga dalam akad ini tidak terjadi perpindahan hak milik harta, tapi fungsinya adalah untuk menjamin bahwa yang bersangkutan ini orang terpercaya. Bapak utang ke saya, tapi saya belum percaya. Akhirnya saya minta, ya sudah Pak, saya mau ngasih utang ke Bapak, tapi syaratnya Bapak harus menggadaikan BPKB rumah. BPKB rumah, BPKB mobil, ya. Sertifikat rumah dan seterusnya. Nah, benda-benda yang seperti ini, ketika digadaikan, lalu Anda mendapatkan utang. Akad ini namanya apa? Tausiqat. Akad gadai itu masuk kategori akad tausiqat. Sifatnya hanya untuk menjamin apa? Kepercayaan. Sudah? Baik. Kalau kita menggadaikan tanah, apakah tanah itu jadi hak milik orang yang menerima? Hak milik atau tidak? Tidak. Berarti akad gadai itu tidak memindahkan hak milik. Jelas atau belas? Hah? Jelas, alhamdulillah, masya Allah. Baik. Sekarang pertanyaannya, dari 4 jenis akad tadi, sebutkan akad mana yang memindahkan kepemilikan? Muawadhat. Apa lagi? Tabarru'at. Apa lagi? Apa lagi? Akad sosial, pindah hak milik enggak? Pindah hak milik. Akad mana yang memindahkan hak milik? Tabarru'at, muawadhat. Sudah? Syarokah memindahkan hak milik enggak? Modal itu pindah hak milik enggak? Sehingga kalau saya ngasih modal ke si A, sejumlah uang 100 juta misalnya, apakah 100 juta itu milik si A? Tidak. Sehingga pengelola tidak berhak terhadap modal. Tapi pengelola berhak terhadap keuntungan hasil pengembangan modal. Insya Allah dipahami? Iki wis alon-alon loh ya. Alon-alon kok saya durung paham, tak baleni mana ya. Baik, saya pelan-pelan insya Allah. Selanjutnya, akad tausiqat tidak memindahkan hak milik. Akad tausiqat tidak memindahkan hak
milik. Maka akad tautsiqat seperti akad gadai itu tidak memindahkan barang gadai menjadi milik yang memberi utang. Makanya kalau misalnya tidak bisa bayar utang, itu tidak otomatis barang gadai itu jadi milik saya. Ya. Sehingga misalnya saya menerima barang gadai berupa tongkat ini dari Pak Dodi. Saya ngasih uang ke beliau, utang senilai 10 juta. Ternyata sampai deadline 1 bulan 10 juta enggak dikembalikan. Oh ya sudah, kalau begitu ini jadi milik saya. Enggak boleh yang kayak gitu. Ini tetap milik beliau. Kecuali kalau misalnya Pak gini aja Pak, bisa enggak tongkat itu Bapak beli, harganya berapa, kita sepakati, kurangnya Bapak bayar. Utang saya kasihkan 10 juta. Ini harga tongkatnya 15. Deal-dealan jadi 13. Nah sudah, berarti saya kurang bayar berapa? 3 juta. Begitu saya bayar 3 juta, ini sudah jadi milik saya karena transaksi jual beli. Karena transaksi apa? Jual beli. Baik. Bisa dipahami? Kasus sekarang. Kita kasih studi kasus ya. Udah, kita bagi menjadi 3 kelompok. 4 kelompok ya. Kelompok 1. Nah. Kelompok 2, kelompok 3, ibu-ibu kelompok 4. Sudah siap? Baik, pertanyaannya, kasus ya. Saya pinjam motor Pak Dodi dalam posisi tangki motor kosong. Sudah? Pak, boleh saya pinjam? Beliau bilang, boleh monggo, tapi tangki ini kosong. Ya sudah, enggak apa-apa Pak, engkau tak isi. Baik, nanti kalau balik harus diisi penuh. Kalau balik tangki ini harus diisi penuh. Siap. Akhirnya saya bawa motor itu. Dipakai 5 meter, macet. Nah, bensin entek. Sudah, saya isi. Sampai kemudian saya pakai muter-muter, sore mau saya kembalikan. Tadi syaratnya apa? Harus diisi penuh. Baik. Maka saya mampir ke masjid, tak isi keran masjid. Masya Allah. Karena bukan Habib, ya iso. Harus Habib ini. Kalau Habib bisa. Habib Ja'far. Baik. Akhirnya saya isi bensin penuh sesuai kesepakatan. Baru saya kembalikan. Pertanyaannya, seperti ini boleh atau tidak? Sebentar dulu. Gak dirembuk dulu, gak usah. Baik, kelompok 1 boleh atau tidak? Tidak boleh. Kelompok 1 tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kelompok 2? Hah? Boleh. Tidak boleh. Kelompok 3? Tidak tahu. Tidak boleh. Kelompok 4? Kelompok ibu-ibu. Sama, baik. Melu bapak nih, sudah. Baik. Boleh ngasih alasan kenapa tidak boleh? Angkat tangan salah satu. Yang angkat tangan udah. Boleh kasih alasan kenapa nggak boleh? Baik, silakan. Langsung dapat hadiah. Masya Allah. Walaupun alasannya salah, enggak apa. Kan ada syarat yang harus tadi sih. Pulangnya harus penuh. Pulangnya harus ngisi penuh. Kenapa kalau pulangnya harus ngisi bensin penuh jadi nggak boleh? Ada riba di situ? Kan mendapatkan keuntungan jadinya. Padahal ini pinjam. Padahal pinjam. Iya. Akad pinjam tidak boleh dapat keuntungan. Sehingga hukumnya apa kalau pinjam dapat untung? Riba tadi satu. Riba. Iya. Baik. Baik, dapat hadiah. Nah. Kelompok 2, ada yang mau ngasih jawaban? Sama? Baik. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Ketika Anda membicarakan akad, jangan dilihat kalimat, tapi lihat esensinya. Paham ya? Jangan dilihat kalimatnya, tapi lihat esensinya. Esensinya itu apa, Pak? Konsekuensi yang berlaku di situ. Ketika beliau meminjamkan motor tadi dan beliau minta tolong tangkinya diisi penuh, berarti tangki penuh ini apa? Bayaran. Ini adalah bayaran.
Saya bawa motor itu dan saya disuruh bayar. Berarti ketika saya punya hak guna, karena saya dipinjemi kan ya, saya punya hak guna, lalu saya disuruh bayar, berarti hakikatnya akad sewa. Hakikatnya akad sewa. Walaupun ngomongnya pinjam. Bisa dipahami? Baik. Maka lihatlah akad dari hakikat, bukan dari kalimat. Karena inti akad itu bagaimana konsekuensi yang berlaku dalam transaksi, bukan kalimat yang diucapkan dalam transaksi. Jelas atau belas? Jelas ya? Baik. Bapak bisa buktikan nanti ya. Kalau ada penjual gorengan, lalu Bapak ngomong ke penjual gorengan, saya minta 10. Bapak rekam. Saya minta 10 direkam, di video. Ada teman Bapak yang mau video. Sudah? Dibungkusin 10, diserahkan ke Bapak. Setelah itu Anda pergi dan tidak bayar, dikejar enggak? Dikejar enggak? Kenapa? Duh, kan tadi saya minta. Ini buktinya videonya, Pak, dengerin Pak. Saya minta 10, Bapak kasih 10 ya saya ngilang sudah saya. Minta atau beli ini? Minta atau beli? Beli. Kenapa beli? Karena hakikatnya transaksi jual beli bukan transaksi sosial, bukan hibah. Paham insyaallah? Baik, pahami akad dari konsekuensinya, bukan dari kalimatnya. Selanjutnya kita langsung beralih ke akad mudharabah. Saya khawatir nanti jamaah ngantuk ya, masyaallah. Berat nggak ini materinya? Gimana Pak? Normal ya, insyaallah, alhamdulillah masih normal. Aman berarti Ustaz. Masih aman ya. Nah, saya lanjutkan begitu. Kalau gitu ya, saya buat lebih berat lagi. Selanjutnya, macam-macam akad dilihat dari ikatannya. Satu, ada akad disebut dengan akad lazim. Apa itu akad lazim? Akad lazim adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Akad yang mengikat kedua pihak. Sehingga tidak boleh dibatalkan sepihak. Sehingga tidak boleh dibatalkan sepihak. Yang kedua ada akad namanya akad jaiz. Akad jaiz adalah akad yang tidak mengikat. Dia akad tapi bisa dibatalkan secara sepihak, sehingga bisa dibatalkan sepihak. Sudah? Contohnya Pak, contoh akad pinjam, pinjam meminjam atau akad utang, itu semuanya namanya akad jaiz. Sudah? Titip juga sama. Aku titip barang ya. Kemudian kita tinggal pergi. Begitu melangkah 5 langkah, balik lagi, enggak jadi, tak bawa aja. Maka dibatalkan secara sepihak. Sudah? Baik. Sekarang contoh kasus. Nanti dari sini Bapak bisa menilai ini boleh atau tidak. Saya beli barang di tempat si A. Setelah bayar lalu diterbitkan struk. Sudah? Tertuang angka harga, kuantiti dan seterusnya. Saya bawa struk itu. Di bawah struk tertulis peringatan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kalimat ini salah atau benar?
Kalimat ini salah atau benar? Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Biasanya orang kalau dapat kwitansi kok ada tulisan kok ini, wah iki ora bener iki. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Salah atau benar? Salah? Benar? Baik, yang mengatakan salah angkat tangan. Angkat tangan. Gimana coach? Kayaknya kalau saya kurang semangat. Yang mengatakan salah angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Baik. Yang mengatakan benar angkat tangan. Jumhur mengatakan benar ya. Terjadi khilaf. Satu lagi pertanyaan. Yang tidak angkat tangan tadi angkat tangan. Nah, tetap tidak angkat tangan. Tetap tidak angkat tangan. Ya? Karpe apa ini? Tadi ada yang tidak angkat tangan. Oh gitu. Yang tidak angkat tangan tetap tidak angkat tangan. Baik. Jadi kalau ada tulisan peringatan seperti ini, ada yang menilai ini nggak bener, ada yang menilai bener. Terus yang bener yang mana? Yang nggak bener atau yang bener? Yang menjawab tidak benar. Kenapa? Kenapa seperti itu tidak boleh? Karena ada hak khiyar. Ada hak khiyar maksudnya? Artinya kalau barang itu rusak misalkan, kan boleh dikembalikan. Ustaz. Kalau rusak ya lain kasus. Kalau ada sebab itu lain kasus. Kalau tidak ada sebab apapun tiba-tiba dikembalikan, apakah toko wajib menerima? Apakah toko wajib menerima? Tidak. Kenapa Pak? Karena akadnya lazim. Sehingga jual beli itu akad lazim. Maka kalimat barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar itu benar. Gak ada pernyataan seperti ini pun begitu jual beli sudah selesai, maka sifatnya mengikat kedua belah pihak sehingga barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Baik, lalu bagaimana dengan hak khiyar? Kita tulis di sini. Hak khiyar. Hak khiyar artinya adalah hak untuk membatalkan. Hak untuk membatalkan akad karena sebab tertentu. Karena sebab tertentu. Kalau tanpa sebab, maka pada asalnya tidak ada hak khiyar. Saya ulang ya. Hak khiyar adalah hak untuk membatalkan akad karena sebab tertentu. Sehingga hak khiyar itu ada karena ada sebab. Kalau nggak ada sebab, ya tidak ada hak khiyar. Baik. Nah, sebabnya itu apa saja Pak? Sebabnya adalah satu, masih dalam majelis. Masih dalam majelis. Nah, yang seperti ini disebut khiyar majelis. Yang kedua, karena ada kesepakatan. Karena ada kesepakatan. Misalnya, saya beli motor dari Pak Dodi. Berapa ini Pak? 15 juta. Gini aja Pak ya. Boleh nggak Pak saya bawa pulang dulu? Nanti kalau istri saya cocok, saya lanjut. Kalau nggak cocok, tak kembalikan. Nah, silahkan. Mau berapa lama? 3 hari. Nah, berarti saya punya rentang waktu pembatalan lebih lama. Begitu berpisah, sebenarnya majelis sudah selesai. Tapi karena saya punya waktu pembatalan lebih lama, maka saya punya hak khiyar tambahan. Ini disebut dengan khiyar syarat. Seperti ini disebut dengan khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar karena cacat. Ada cacat yang sudah ada sebelum akad, disebut dengan khiyar aib. Kemudian yang keempat, ada khiyar karena dibodohi, disebut dengan khiyar ghoben. Lalu ada juga khiyar
karena belum lihat barang. Belum lihat barang. Ini disebut dengan khiyar ru'yah. Nanti kalau lihat barang, saya boleh membatalkan ya. Oke. Nah, kemudian bareng-bareng lihat barang. Itu namanya khiyar ru'yah. Sudah? Sehingga ada beragam hak khiyar, tapi semuanya harus ada sebab. Kalau nggak ada sebab, maka tidak ada hak khiyar. Nah, sekarang saya kasih contoh kasus. Contoh kasus ya. Nah, mana ini? Ada mikrofon mas? Mikrofonnya. Coba carikan yang ngantuk, suruh baca. Mana? Oh gitu. Baik, Manut. Gimana? Peserta mau ngambil coffee break? Ya, Nanti baik. aja. Ada info dari panitia, kami tawarkan di belakang sudah siap coffee break. Berkenan sambil ngambil kemudian duduk di meja atau dipending di akhir sekalian. Ambil. Setuju ngambil? Baik, nanti kami atur saja ya supaya majelisnya nggak sampai bubar. Jadi mungkin nanti bisa dari baris yang paling belakang ngambil dulu, yang lain tetap gitu ya. Jadi tidak sampai bikin antrian panjang. Setuju? Gitu ya Ustaz. Ada sebelah kanan, ada belakang. Ada berapa titik? Mulai dari baris belakang. Baris belakang. Baik, silakan diatur coach. Oke, baik ya, insya Allah. Baik ya, kami persilakan untuk yang baris paling belakang ya. Baris paling belakang bisa mengambil, kemudian nanti kalau sudah selesai silakan duduk, kemudian baris kedua paling belakang. Kemudian dilanjut ke depannya lagi, dan yang terakhir yang paling depan. Ya, juga demikian untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu kami sampaikan jika ingin mengambil cafe break, kita bergantian ya. Ibu-ibu silakan dari baris yang paling belakang terlebih dahulu ya, antri kemudian ngambil, diikuti untuk baris depannya lagi ya. Untuk yang tidak mengambil tetap fokus ke materi kajian. Setuju Bapak-bapak? Ibu-ibu ya, demi menghemat waktu gitu. Baik Ustaz, bisa dilanjut Ustaz. Cek, dilanjut atau nunggu coffee break? Nah, ini agak lama ini. Agak lama. Masya Allah. Sambil jalan. Sambil jalan. Baik. Baik, lanjut ya. Kalau dilanjut, sekarang akan kita baca studi kasus. Saya kasihan sama peserta ini, Masya Allah. Dari mulai pagi sampai jam sekian belum tidur itu. Iya. Tadi sudah tidur belum, Pak? Belum. Sudah? Sudah? Oh, sambil mendengarkan sambil tidur. Oh, Masya Allah. Nah, iya memang cocok itu ya. Kesempatan mendengarkan materi sambil tidur. Anda kalau nggak bisa tidur datanglah Jumatan. Teori ya. Jadi begitu Jumatan tidur. Baik, sekarang silakan dibuka. Kita mau studi kasus. Mikrofon boleh dikasihkan ke salah satu. Ngantuk nggak beliau tadi? Tertuduh ngantuk. Baik, silakan. Boleh dibacakan? Belum keluar Ustaz. Nah, baik. Kasus ke-8 hasil ketutup ya. Hasil unit usaha. Unit usaha. Ini Si A menjual Sebentar. pom bensin, datang si B dan dia memberi DP 10 juta. Si A memberi batas keterikatan selama 3 bulan. Harga yang disepakati 2M. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus dan si A berhak membuka tawaran keluar. Selama 3 bulan berjalan, pom bensin ini tetap menghasilkan. Milik siapakah hasilnya? Milik A atau B? Milik A. Milik A. Menurut Bapak sudah akad atau belum? Belum. Belum. Berarti bayar DP ini ngapain dia? Ya, tanda jadi.
Itu berarti sudah jadi atau belum jadi? Ada syarat? Ada syarat apa? DP itu belum jadi transaksi. Syarat transaksi. Transaksi ini terhitung sah jika sudah lunas. Ya betul, dan sama-sama melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Di situ kan jelas bahwa harganya 2M, Ya. DP 10 juta. 10 Dalam juta. jangka waktu 3 bulan, Nah. kalau tidak lunas, DP itu hilang. Ya, yang hilang DP-nya. Ya betul. Pertanyaan saya, hasil dari pom bensin ini milik siapa? Kalau DP-nya hilang sepakat. Hasilnya ini milik siapa? Karena tidak tertuang dalam perjanjian itu. Hasilnya milik apa? Karena belum ada peralihan kan itu Belum tadi. pindah hak milik. Belum, Pak. Kenapa belum pindah hak milik? Karena syaratnya belum terpenuhi itu tadi. Ada ketentuan pindah hak milik setelah lunas di kalimat itu? Nggak ada, di situ memang tidak ada. Tapi lazimnya mestinya harus ada. Kalau begini ini nggak sempurna. Ini pertanyaan menjebak ini. Ini kasus real. Dan yang tanya itu datang ke kantor kami menyampaikan kasus ini pom bensinnya ada di Purwodadi. Kalau harga 2M ini karangan saya saja ya. Tentu nilainya pom bensin tidak mungkin 2M. Dia bisa lebih dari itu. Kasus real, Pak Ustadz kalau kayak gini hasilnya milik siapa? Karena jadi sengketa itu. Antara yang bayar DP sama beliau ini bingung. 3 bulan ini pom bensin milik siapa? Ya kan jelas dari sengketa Pak, karena tidak jelas. Jadi yang ditulis di situ tidak jelas gitu loh. Makanya- Pasti akan jadi sengketa kalau posisi seperti ini. Ya. Ini kalau menurut saya hasilnya itu tetap milik si A. Milik si A. Iya betul. Nah, berarti Bapak harus punya alasan kenapa hasilnya tetap milik si A. Kalau itu tadi akad tidak terpenuhi dan belum terjadi peralihan. Baik, sekarang kita beralih ke kasus berikut ini. Kalau ada orang ya beli motor secara kredit lalu dijual lagi, misalnya ini ya, ini bolehkah menjual barang kredit yang belum lunas secara kredit? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Saya beli motor dari Pak Dodi, ya, harganya berapa Pak? 10 juta. Tak cicil ya Pak selama setahun. Oke. Langsung saya bayar 6 juta. Kurang berapa? 4 juta. Nanti sisanya 4 juta saya cicil. Nah, karena saya butuh uang tunai, motor ini saya jual ke si C dengan harga 8 juta. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau akad yang pertama kredit ya sebenarnya tidak boleh Pak. Alasannya apa? Kenapa nggak boleh? Harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kredit sebenarnya kalau jual itu. Motor ini punya siapa? Pemberi kredit. Punya saya sebagai pembeli. Bukan, pemberi kredit. Penjual atau pembeli? Penjual. Saya beli motor dari Pak Dodi ya. Ya. Senilai 10 juta. Saya bayar DP 2 juta lah. Kurang 8 gitu Pak. Iya, betul. Nah, setelah motor saya bawa, motor ini milik siapa? Penjual, Pak. Kenapa milik penjual? Kan Karena sudah beli. belum tuntas itu tadi. Belum lunas. Belum berpindah. Belum pindah. Baik. Kalau saya beli beras 10 kilo, bayarnya kredit nanti. Saya bawa pulang, boleh nggak saya makan? Boleh Pak, tapi beda Pak antara motor dan beras Pak. Motor itu ada STNK, ada BPKB, Oke. beras nggak ada. Ya berasnya saya minta surat beras. Ya gitulah Pak. Mungkin ada yang bisa nambahkan, silakan. Hah? Beras itu barang ribawi nggak, Ustaz? Beras itu barang benda ribawi. Artinya tidak bisa jual Dibeli secara kredit, ya. kalau pakai uang boleh, tapi kalau beras dengan beras tidak boleh. Karena dia beda kelompok. Antara mata uang dengan bahan makanan beda kelompok. Boleh jual beli beras tunai. Nabi SAW itu beli beras, beli gandum, utang. Rasulullah SAW itu beli gandum, ngutang, bayarnya nanti. Begitu? Baik. Baik, sudah mulai pusing?
Belum, coffee break masih antri, yang depan makin lapar makin nikmat insya Allah. Gimana Pak? Lanjut ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Biasanya jawabnya apa? Konsentrasi dimulai. Oh gitu, coba. Baik. Kata kuncinya begini. Jika sudah akad berarti pindah hak milik. Kalau itu disepakati nggak? Saya ulang ya. Jika sudah akad berarti pindah hak milik. Bapak paham insya Allah ini? Akad, hukum asal akad tidak tertulis. Di zaman Nabi SAW, Bapak beli cilok itu nggak pakai tertulis. Sudah? Jika sudah akad berarti pindah hak milik. Benar ini? Oke, sepakat ya? Baik. Berarti kalau saya sudah beli beras walaupun belum bayar, beras itu milik pembeli walaupun belum bayar. Kalau begini setuju? Baik. Saya beli beras dari Pak Dodi 10 kintal. Bayarnya bulan depan. Beras saya bawa. Terus saya jual ulang kepada A dengan harga lebih mahal. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Kan saya belum bayar. Hah? Ya sudah beli beras, akadnya beli beras. Bayarnya nanti ya Pak, bulan depan. Oke. Tolong beras diantar ke toko saya. Udah, saya jualah beras itu. Boleh atau tidak? Boleh. Baik. Saya beli motor dari Pak Dodi. Harga 10 juta. Pak, saya cicil 1 tahun. Udah? Beliau tahan BPKB. Saya bawa STNK plus motor. Karena kebaikan hati dari beliau, BPKB gawanan sisan Mas. Aku percaya. Sehingga BPKB dan STNK saya bawa. 100% motor, STNK, BPKB lengkap. Pertanyaannya, bolehkah motor ini saya jual? Boleh? Kenapa Pak? Tergantung apa Pak? Loh, Pak Dodi sudah nyerahkan motor BPKB, saya serahkan. Sudah selesai kan? Tapi saya tidak pernah ngomong ke beliau kalau mau saya jual ulang. Boleh? Kenapa boleh? Sudah akad. Kalau sudah akad berarti sudah pindah hak milik. Dipahami ya? Baik. Selanjutnya, ketika itu sudah jadi hak milik saya, udah, maka mau saya jual, mau saya sewakan, mau saya pakai sendiri, boleh atau tidak? Boleh, karena sudah jadi hak milik saya. Walaupun belum lunas. Belum lunas itu utang saya ke beliau. Ini beda kasus. Kalau kamu nggak bisa bayar, ya itu kewajiban saya harus nyari duit yang lain. Gimana saya harus membayar senilai 10 juta sesuai kesepakatan. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, saya beli pom bensin dengan kesepakatan akan dibayar selama 3 bulan. Dengan kesepakatan dibayar berapa tadi? 3 bulan. Oke? Nah, karena ini barang besar, maka Pak Dodi sebagai pemilik pom bensin minta DP lah. Nah, berapa? Saya ngasih DP 10 juta. Kira-kira menurut Anda sudah akad atau belum? Sudah akad atau belum? Hah? Sudah akad atau belum? Sudah. Gimana? DP-nya dari saya. Nominalnya tidak dari beliau. Yang dimaksud nominal dari beliau itu apa? Syarat dari beliau. Iya, syarat sudah, dari Pak Dodi minta, betul. Minta berapa? Ya, seperti itu, Ustaz. Misalnya Pak Dodi 50, ya saya kasih 50. Sudah? Oh, nah, iya, sekarang pom bensin itu milik siapa? Nah, itu, Ustaz. Ngeri nih 10 juta ganti pemilik ya.
Pom bensin ini milik siapa? 10 juta ganti pemilik. Kalau akadnya jelas, orangnya sudah bisa menyelesaikan sendiri, tidak tanya dan konsultasi. Maka dia datang konsultasi karena bingung. Kasus saya lemparkan ke forum. Tolong Bapak kasih pencerahan sebagai hakim. Itu Ustaz. Iya. Akad tautsiqat. Akad tautsiqatnya di mana? 10 juta ini barang jaminan atau alat bayar? Barang jaminan. Barang jaminan. Betul. Berarti kalau gagal beli kembalikan barang jaminan. Gagal beli. DP hangus boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah kalau barang jaminan nggak jadi beli kembalikan. Itu kalau jaminan ya. Sudah? Tapi kalau hangus berarti bukan jaminan. Sudah ya, kita tinggalkan saja kasus ini. Izin jawab Ustaz. Masya Allah. Izin jawab Ustaz. Silakan. Kasus tadi pom bensin masih milik si A. Karena masih ada khiyar syarat. Jadi akadnya masih menggantung. Betul sekali, itu jawabannya. Jadi keberadaan DP itu menjadi bukti adanya khiyar syarat. Dan ketika khiyar syarat itu masih ada, berarti belum pindah hak milik. Akad sudah dilakukan, tapi gantung dengan keberadaan khiyar syarat. Sama kayak tadi ya, motornya saya bawa dulu ya Pak selama 3 hari. Kalau jadi saya bayar, kalau nggak jadi saya kembalikan. Nah ketika saya bawa 3 hari itu motor punya siapa? Penjual atau pembeli? Penjual. Karena belum selesai, belum deal. Sifatnya hanya kalau kamu jadi ya selesaikan selama 3 hari, kalau enggak kembalikan. Berarti motor menjadi milik beliau. Cuman saya dikasih izin untuk menunjukkan kepada keluarga. Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti pom bensin tetap milik saya Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah ya Allah. Sempat ngeredek saya gara-gara 10 juta kok pindah. Alhamdulillah berarti ya, gantung tadi Ustaz. Baik, ini ada lagi ya kasus ini ya. Tak kasih kasus-kasus saja. Insya Allah ini sukuk retail. Insya Allah besok kita bahas. Saya masih ada satu lagi nggak? Besok sama Ustaz Syafiq atau sendirian? Berdua ya, besok pagi berdua. Kultum Ustaz. Kultum kan tidak bahas ini ya. Iya. Baik, berarti kita selesaikan aja. Sekarang saya akan buka beberapa instrumen investasi yang mungkin sering dibahas oleh jamaah ya. Sukuk retail, obligasi, kemudian saham, cryptocurrency. Anda pilih mana? Semuanya. Baik, insya Allah akan kita bahas semuanya. Baik, sekarang bangun. Insya Allah. Baris keberapa yang belum dapat snack? Monggo lanjut. 2, silakan. 2 boleh ngambil snack. Sebelah kanan ada, belakang ada. Sudah? Baik Mas Dudu, berikan mikrofon ke soft ketiga. Yang sebelah kanan boleh? Sebelah kanan kayaknya belum tersentuh. Kanan ini mana? Kini mana? Kanan siapa ini? Nah, baik, silakan. Mungkin ada bapak yang mau baca. Aduh, Mas. Nah, baik, kita mau baca ini sukuk retail. Sukuk retail. Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1T. Dia menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk. 1 sukuk dijual 1 M. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa 5 tahun, bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Kasus dipahami?
Baik. Bolehkah transaksi seperti ini? Gimana? Gimana Bapak? Baik, kasus dipahami ya. Bolehkah seperti ini? Diskusi kelompok. Kalau boleh, alasan penguatnya apa? Kalau enggak boleh, alasan yang melarang apa? Kalau sekiranya pusing saya ganti kasus yang lain. Kata sukuk insya Allah bukan hal baru Pak ya. Mungkin bapak-bapak terutama yang dari Jakarta, Bekasi sudah biasa mendengar istilah sukuk. Yang Jogja mungkin masih cukup jarang. Baik, bolehkah model transaksi sukuk seperti ini? Sekarang kita bahas ya. Sukuk itu dari bahasa Arab. Berasal dari kata sok. Sukuk ini bentuk jamak ya. Dari kata sokun, jamaknya sukukun, artinya surat bukti kepemilikan utang. Sukuk artinya surat bukti kepemilikan utang. Udah? Dan di masa silam, seseorang kalau utang kepada orang lain, dia membawa sok sebagai bukti bahwa saya punya piutang di tempat si A, saya punya piutang di tempat si B. Nanti sok ini bisa saya tunjukkan ketika nagih. Nah, bukti itu namanya sokun. Hingga di suatu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang mengadu karena temannya itu lama nggak bayar utang. Kemudian orang ini menunjukkan sok. Wahai Amirul Mukminin, ini coba tunjukkan. Dia berjanji akan bayar di bulan Sya'ban. Tapi di situ tidak ada angka tahun. Cuman akan dibayar di bulan Sya'ban. Akhirnya Umar tanya, ini Sya'ban kapan? Sya'ban kemarin atau Sya'ban tahun depan? Karena enggak jelas ini. Cuman ditulis akan dibayar di bulan Sya'ban. Enggak ada angka tahun. Sejak saat itulah kemudian beliau bermusyawarah untuk menetapkan kalender Hijriah pertama dalam Islam. Itu kasusnya dari sok. Ada orang yang dia menunjukkan sok tapi tidak ada angka tahun. Sehingga di zaman Nabi SAW tidak ada angka tahun. Di zaman Abu Bakar juga nggak ada angka tahun. Di zaman Umar yang kesekian setelah masa kekhalifahan beliau baru ditetapkan kalender Hijriah. Sudah? Selanjutnya, bagaimana dengan bentuk sukuk seperti yang tadi kita baca di sini ya, sukuk retail di mana pemerintah menerbitkan 1000 sukuk untuk bisa mendapatkan nilai sebanyak 1 T, 1 sukuk dijual 1 miliar. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun dan selama 5 tahun bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai 100 juta akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Nah, coba saya tarik dulu ke kasus berikut ini. Ini butuh fokus dikit ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya. Jadi yang ngantuk diucek-ucek gitu ya. Diucek-ucek sebisanya biar gak ngantuk. Karena ngantuk itu menular ya. Sudah? Kita coba lihat ini. Si A dan Pak Haji. Pak Haji ya. Pak Haji atau Pak Haji? Pak Haji ya. Si A ini seorang mahasiswa. Dia datang ke tempatnya Pak Haji. Pak Haji, saya punya laptop. Ini laptop sebenarnya laptop kesayangan saya. Tapi karena saya butuh uang untuk bayar SPP, maka saya jual laptop ini ke Pak Haji. Aslinya laptop ini harganya 10 juta, tapi saya jual ke Pak Haji 5 juta saja. 5 juta saja. Dengan kesepakatan jika dalam waktu 6 bulan saya bisa mengembalikan senilai 5 juta dalam waktu 6 bulan berikutnya,
dikembalikan senilai 5 juta, maka tolong laptop dikembalikan. Paham di sini? Baik. Menurut Anda model akad seperti ini boleh atau tidak? Saya punya laptop harga 10 juta, saya butuh uang, lalu saya datang ke tempat Bapak. Sebenarnya kalau saya nggak butuh uang, saya keberatan untuk jual laptop ini. Saya jual laptop ini ke Bapak, murah saja 5 juta. Udah? Bayar 5 juta, tapi ada syarat Pak ya. Nanti kalau saya mampu membayar 5 juta, tolong laptop kembalikan. Buyback dengan kesepakatan. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Boleh seperti ini. Kenapa boleh? Karena ada kesepakatan. Karena ada kesepakatan jadi boleh. Nah, berarti kalau Bapak beli barang tertentu, kalau Bapak nggak cocok kembalikan, tak kembalikan uangnya, gitu boleh. Nanti dicobai semua barangnya. Baik. Contoh kasus yang kedua. Si A menikah dengan si B. Dengan kesepakatan, nanti kalau ketemu nggak cocok, boleh dikembalikan. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nikah mut'ah kayak gitu ya Pak? Kasih batas waktu 1-2 jam, nggak cocok, cerai. Baik. Hakikatnya yang seperti ini adalah utang bergadai. Hakikatnya adalah utang bergadai. Paham ini? Maksudnya gimana Pak? Sebenarnya mahasiswa itu utang 5 juta dan dia gadaikan laptop. Maka aslinya tidak ada akad jual beli di situ, tapi lebih tepatnya utang bergadai. Berarti utang bergadai itu boleh nggak? Boleh. Tapi posisi penerima laptop tidak boleh memanfaatkan. Pak Haji tidak boleh memanfaatkan laptop karena memanfaatkan barang gadai hukumnya riba. Jelas insyaallah? Baik, saya ulang sekarang ya. Kasus kedua. Fokus lagi, fokus. Coba fokus lagi. Kasus kedua. Petani punya sepetak sawah. Dia butuh uang. Datang ke tempat Bapak. Saya jual sawah ini seharga 50 juta saja. Saya butuh duit 30 juta. Saya jual sawah saya 50 juta. Sudah? Tapi syaratnya nanti kalau saya bisa mengembalikan dalam waktu setahun 50 juta, tolong sawah dikembalikan. Berarti hakikatnya apa itu? Hah? Hakikatnya utang bergadai. Maka saya utang 50 juta dan saya gadaikan sawah saya. Paham? Jelas 11 ini? Jelas ya? Oke? Baik. Pertanyaannya, boleh enggak Bapak Haji yang membeli sawah tadi garap sawahnya selama setahun? Enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena riba. Ribanya di mana? Mendapatkan keuntungan dari transaksi utang. Sebab memanfaatkan barang gadai termasuk keuntungan dalam akad utang. Hukumnya riba. Jelas insyaallah? Baik. Terus sawah itu gimana Pak? Ya dibiarkan saja. Nah, petaninya pengen pakai. Pak, saya butuh garap sawah itu ya Pak. Boleh nggak Pak saya garap sawah itu daripada nganggur? Loh, ini kan barang gadene sampean. Kok tiba-tiba sampean mau pakai? Ya sudah Pak, caranya gimana biar boleh? Ya sudah gini aja. Kau boleh garap sawah itu, tapi syaratnya sewa ke saya. Sewa ke Pak Haji tadi. Bayar sewa untuk pakai sawah tadi selama setahun. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Iya, Pak Haji dapat keuntungan dari biaya sewa tadi. Boleh? Kenapa nggak boleh?
Nah, apa bedanya antara dia garap sendiri dengan dia sewakan? Iya, sawahnya, makanya Pak Haji, ini kan sawah jaminan Pak ya. Barang jaminan, karena dia sedang ngasih utang berapa? 50 juta. Dikasihlah jaminan sawah. Sudah? Sampai di sini paham? Baik. Nah, karena sawahnya nganggur, Pak Haji nggak mau pakai sawah itu. Saya nggak mau pakai riba ini. Yang kedua, petani mau pakai, ditahan sama Pak Haji. Ini barang gade. Nek kue Arab nganggo, lunasi dulu utangmu. Tapi saya belum punya dana. Ya sudah, kalau begitu kau boleh pakai, syaratnya bayar sewa. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Memanfaatkan barang gadai. Paham insya Allah? Jelas atau belas? Jelas. Baik, suku kan seperti itu Pak. Bukan suku kan seperti itu ya. Sehingga di sini saya terjemahkan, pemerintah butuh duit, lalu dia jual bandara, tapi dengan kesepakatan dibeli kembali dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Paham ya? Berarti bandara ini sebenarnya apa? Jaminan barang gadai untuk utang senilai 1 triliun dari rakyat. Sudah? Maka karena dia sifatnya jaminan, tidak ada jual beli di situ. Andaikan saya nekat, ya sudah, bandara tak beli sendirian, 1 triliun tak bayar, des. Nah, berarti sekarang seluruh bandara ini milik saya. Dah? Karena sudah jadi milik saya, penerbangan saya tutup. Saya mau bisnis apa? Ayam potong. Nah, di runway tak bangun kandang pitik. Jauh dari pemukiman warga kan. Nah, boleh nggak? Hah? Boleh? Kalau itu jual beli kan harusnya boleh, kan jadi milik saya. Kenyataannya pemerintah nggak bersedia. Oh, nggak bisa Pak, jangan ditutup. Ini akses bersama. Lah, kan milik saya. Kenapa saya nggak boleh nutup? Ya, ini hanya barang gadai. Berarti sebenarnya tidak ada transaksi jual beli. Adanya transaksi utang bergadai. Nah, karena ini barang gadai, pemerintah mau make, Bapak kalau mau make bayar 100 juta per bulan ke saya. Itu kan sama dengan petani mau make sawahnya, dia bayar ke orang yang memberi tadi. Hukumnya apa? Tidak boleh. Jelas insyaallah? Baik, berarti sukuk retail seperti ini boleh enggak? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Insyaallah bisa diterima? Nah, baik, sekarang pripun? Hah? Ya, prakteknya seperti itu. Makanya, lah terus gimana? Ya buatan pareng, nggak boleh. Udah? Sekarang saya pindah ke kripto. Kasus sukuk saya anggap sudah selesai ya. Sekarang kita pindah ke kripto. Kripto ini mungkin remaja atau pemuda yang lebih sering berinteraksi. Kalau simbah-simbah bapak barangkali jarang ya. Panganan apa tuh Mas? Kripto ya Mas. Isi kacang hijau Pak. Dan ini datangnya belakangan. Pertama, kita setuju bahwasannya ulama belum sepakat mengenai hukum kripto. Sebagian menilai haram, ada yang menyebut itu judi, ada yang menyebut nggak sampai judi tapi goror besar, dan aneka pendapat berkaitan dengan masalah kripto. Sekitar pandemi dulu saya pernah ngangkat kripto, mungkin sekitar tahun 2023 ya, tahun 23, dan saya sebut kripto itu judi. Itu ribut di kalangan para ustadz. Saya banyak dikritisi, kok berani-berani yang ngomong sampai judi dan seterusnya, sehingga ada banyak orang yang posting-posting. Saya nggak gubris. Itu pendapat saya, dan belakangan ada beberapa ulama yang juga mengatakan itu judi, tapi nggak dikomentari seperti dulu. Dan kripto ini memang semuanya tahu dia tidak jelas. Salah satu di antara pertimbangannya adalah nilai volatilitasnya yang tidak karuan.
Nah, begini kan. Wah, iya Pak. Sehingga selisih menit bisa selisih ratusan juta. Bapak kalau mau ngecek misalnya, mudah-mudahan bisa ya di sini ya. 1 Bitcoin, 1 BTC 2 IDR. Nah, ini adalah kondisi kripto. Bapak bisa lihat. Jadi misalnya di sini ini tertera jam 11.55, jam 12 siang tadi ya. Itu nilainya 1,6 M. 1,69, anggaplah 1,7. Nilai terendah di sini jam 11. Puncaknya di sini. Nilainya 1,72 M. Jadi dari 1,7, berapa tadi? 69, ini 1,72. Selisih berapa ratus juta itu? 300 juta. Itu hanya selisih 11 jam. 11 jam sudah selisih 300 juta. 11 jam. Sudah? Nah, kalau seperti ini caranya, apakah mungkin ini bisa menjadi mata uang? Sehingga mata uang fluktuasinya kayak gini. Maka ada orang misalnya, saya jual emas 1 kilo, harganya berapa? 1 Bitcoin. Udah? Geser 5 jam berikutnya, sekarang berapa harganya? 1,07 Bitcoin. Geser lagi sampai menit, sekarang 0,9 Bitcoin. Iki yang bener gak sing itu Mas? Loh, karena Bitcoinnya gini-gini ya Pak. Makanya harganya jadi selisih menit sudah pindah harga. Gak karuan. Dan ini menjadi salah satu di antara bukti bahwa kripto bukan uang. Makanya ketika kita diskusi antara pembela kripto dengan yang anti kripto, mereka ketika kita tunjukkan realita kripto kayak gini, apakah mungkin bisa jadi uang? Akhirnya mereka sendiri mengakui, ya jangan sebut uang. Kripto memang bukan uang. Kalau bukan uang, maka pilihan yang kedua adalah komoditas. Apakah kripto itu komoditas? Komoditas apa yang bisa digunakan untuk orang yang memegang kripto? Apakah dia punya minyak sekian barel? Atau punya lombok sekian ton? Atau punya kopi sekian? Tidak ada fisiknya. Lalu apa definisi kripto? Kripto itu adalah properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya. Begitu komunitasnya bubar, nilainya hilang. Sekarang saja Bitcoin bertahan. Dulu ada sebagian kripto yang komunitasnya bubar, hilang nilai, namanya BitConnect. Dan kripto itu selalu berkembang. Dalam sekian jam ada orang menciptakan kripto baru. Karena tidak ada jaminan negara maupun jaminan federasi tertentu, maka orang bisa membuat aneka kripto baru. Bebas saja karya dia. Cuman mereka sedang berlomba cari ikan gitu ya, cari mangsa. Sehingga kripto ini kalau banyak orangnya naik harganya, kalau nggak ada orangnya hilang harganya. Sekarang mereka sedang ribut di Bitcoin dan Ethereum yang nilainya agak stabil. Bitcoin sama Ethereum, maksudnya stabil adalah punya harga. Lainnya mana mati semua, karena komunitasnya nggak ada. Saya pernah dikasih orang ya 1 juta kripto, namanya The Great Coin, TGC. Itu orang Indonesia, dia buat kripto, dia buat sendiri, namanya The Great Coin. Lalu dia hadiahkan ke saya, Pak Ustadz saya kasih 1 juta TGC, ini e-walletnya, ini ID-nya, silakan nanti Pak Ustadz bisa gunakan ini. Terus saya coba cek, ini kalau dikonversi ke rupiah jadi berapa? 1 juta TGC sama dengan 0,000000 semua. Masih nol harganya. Kenapa? Nggak ada peminatnya. Ya benar saja, orang baru. Dulu Bitcoin juga gitu, awal-awalnya karena baru ya cuman seharga $20. Sampai ada orang yang membeli sebuah pizza dengan harga 1 Bitcoin senilai $20 dulu. Sekarang kenapa miliaran? Karena banyak yang kumpul di situ. Nah yang kumpul ini kalau bubar hilang sudah. Sampai kapan Pak bubarnya? Ya kita tidak tahu. Cuman ketidakjelasan itu muncul. Maka sebenarnya Bitcoin ini adalah orang naruh duit di situ, ya, untuk mendapatkan Bitcoin.
Lalu dengan proses ketidakjelasan tadi, ketika untung jual, ketika rugi tahan, untung jual, rugi tahan, dan seterusnya. Buka tutup, buka tutup. Apa ini Pak? Itulah yang kita sebut, bukankah itu seperti judi? Sehingga uang yang dia taruh di situ ada ketidakjelasan antara bertambah atau hilang, sesuai dengan kondisi fluktuasi yang nggak karuan tadi. Karena kenyataannya yang dia harapkan itu bukan kriptonya, tapi uangnya, rupiahnya. Baik, karena itulah kami 100% tidak sepakat dengan keberadaan investasi di dunia Bitcoin, terlepas dari adanya yang berpendapat itu boleh atau tidak, tapi bagi kita ini berbahaya. Gorornya besar sekali, bahkan boleh kita sebut judi. Baik. Trading mata uang, forex. Bapak tanya tentang trading forex. Baik. Trading forex, di situ mata uang apa melawan mata uang apa, gini Pak ya. Sehingga pasti ada lawannya. Misalnya saya pasang yen, lawannya apa? Pasang lawannya adalah dolar Singapura. Sehingga yen lawan dolar Singapura. Lalu lihat kurva yang enggak sekaruan. Mana yang naik duluan? Oh, dolar Singapura naik, yennya turun, menang dolar Singapura. Maka saya bayar sekian rupiah ke dia. Dan ini judi, taruhan. Siapa lawan siapa. Itu ibarat ya, ada dua pemain bola, Arema sama Persebaya, gitu ya. Terus kita taruhan. Siapa nanti ketika tawuran menang, itulah yang dapat. Nggih. Tawuran menang, bukan bal-balannya yang menang, tawurannya yang menang. Ketika siapa bal-balannya menang, maka dia yang dapat hadiah. Apa itu Pak? Judi ya? Jadi sehingga yang kayak gini tidak boleh. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita sudah jam 8:30 lebih 7 menit. Berarti enaknya gimana ini? Enaknya tidur. Iya. Cukup Bapak-bapak? Atau masih ada kesempatan 1-2 penanya? Saya batasi. Kayaknya cukup Ustaz ya. Oh, ada satu aja ya di belakangnya. Oke, baik ya. Saya batasi ya mungkin ya 1-2 penanya saja biar tersalurkan ya apa yang ada di benak ya. Tapi ya mohon izin hanya mungkin 1 atau 2 penanya saja. Ya, ini mohon maaf materinya kalau dirasa keberatan, berarti besok kita ganti fikih sholat saja. Biar lebih ringan ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau dengan saham? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan Saham jatuhnya judi atau bagaimana? Ya, sebenarnya asas dalam akad saham itu kan musyarakah ya. Asas dalam akad saham itu musyarakah. Jadi ada sebuah PT, begitu Bu. Yang PT ini melepas sebagian asetnya untuk dijual keluar, anggaplah misalnya 30%. Dijual keluar aset ini ya. Maka saat Anda beli saham yang dilepas oleh perusahaan tadi, berarti kan kita beli 30% dari aset perusahaan. Ya? Sebagai konsekuensinya seharusnya kita mendapatkan bagi hasil dividen. Cuman dalam perkembangannya ternyata di pasar modal, di trading saham ya, itu mereka lebih kepada permainan fluktuasi harga saham. Sehingga gimana PT ini naik dan turun nilai kesehatannya. Kalau pas PT ini naik kesehatannya, harga sahamnya naik. Kalau lagi turun, harga sahamnya turun. Dan ternyata ini bisa digoreng pakai berita. Ya. Digoreng dengan berita. Ada salah satu kawan saya yang dia kerja sebagai manajer investasi ya, sebagai MI. Itu
kurang lebih 10 tahun. Dan kemudian setelah beliau menyadari dominan goror dalam praktek trading seperti ini, akhirnya beliau tinggalkan. Nah, sempat kami undang sebagai narasumber untuk bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana trading saham. Ada videonya di ANB Channel. Dan beliau ini salah satu pemrakarsa LBS urun dana. Nah, dulu itu MI kerjaannya, manajer investasi di trading saham, sehingga cukup paham tentang bagaimana model-model trading saham itu. Sampai pada titik tertentu ketika beliau sudah mulai jenuh dan melihat ini jadinya kayak seperti model jual beli goror. Jadi bukan orang untuk beli asetnya, tapi lebih kepada trading sahamnya tadi. Akhirnya beliau tinggalkan. Ya, terlepas dari adanya pendapat yang mengatakan tidak masalah, karena ada underlying, ya. Dengan sebab ada barang pengganti, ada underlyingnya berupa aset perusahaan, maka masih diizinkan. Intinya wa ala kullin, trading saham lebih mending dibandingkan model kripto atau forex. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya satu lagi boleh Ustaz. Satu Bapak. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz Amin Nurbaid. Amin walakum bimithlim. Meneruskan pertanyaan ibu-ibu tadi, masalah saham. Yang pertama itu MUI menyetujui untuk saham-saham yang syariah ya, ada beberapa kriterianya itu. Menurut Ustadz bagaimana? Terus kalau tadi suku kripto semuanya nggak boleh, kira-kira instrumen investasi di pasar finansial mana yang boleh gitu, atau nggak boleh semua gitu? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Saya kalau ditanya seperti apa contoh yang boleh, saya nggak punya pilihan yang bisa direkomendasikan. Pertama, saya bukan praktisi yang memahami semuanya, tapi kalau contoh kasus yang tadi sudah kita bahas, insya Allah saya sudah punya beberapa tulisan tentang itu. Jadi saya berani bicara kripto karena kita sudah pernah belajar tentang itu. Kemudian kita bicara tentang masalah forex karena ada beberapa informasi data tentang forex, sehingga kami berani menyampaikan. Tapi kalau Bapak tanya ada gak pilihan yang lain, saya tidak tahu. Intinya kalau Bapak mau aman tentang bagaimana instrumen investasi yang lebih tepat, salurkan ke unit usaha real. Dan itu selalu yang kita tekankan, salurkan ke unit usaha real. Bisa langsung ke sasaran, bisa juga melalui beberapa program security crowdfunding, kemudian nanti disalurkan kepada UMKM yang mau mengembangkan usaha tertentu. Dan sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang hijrah meninggalkan aneka transaksi riba. Mereka membuat SCF ya, security crowdfunding, lalu menawarkan para pengusaha, saya punya proyek A, punya proyek B, ditawarkan siapa yang mau ikut terlibat dalam proyek ini, jadilah beberapa perumahan, ada yang jadi beberapa unit usaha. Itu lebih real, sehingga betul-betul dipakai untuk kegiatan usaha yang sifatnya real, sektor real, bukan di sektor keuangan. Nah, sementara model seperti forex, kripto, sukuk dan seterusnya itu lebih kepada sektor keuangan, obligasi. Makanya kalau mau mengembangkan unit usaha yang syar'i, kata kuncinya sektor real. Dan inilah yang menyebabkan beberapa negara yang dulu statusnya berkembang menjadi negara maju. Beberapa negara yang ekonominya maju karena pengembangan sektor real dominan. Sementara orang Indonesia lebih senang buka laptop, dolanan laptop dapat duit. Ya, bisanya main kripto, main forex dan kanan kirinya. Itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, terutama Gen Z dan adiknya Gen Z. Ya. Makanya
kita lebih tekankan kalau mau investasi gunakan sektor real. Begitu Pak? Wallahu a'lam. Ya baik, ya. Baik, kami cukupkan ya Bapak Ibu karena sudah melewati dari 20.30, saat ini 20.46 ya. Sebelum ditutup kami mohon untuk tetap di tempat terlebih dahulu, ada beberapa info. Kita cukupkan sampai sekian langsung melek kabeh. Iya, langsung padam ya. Baik, demikian barangkali ada beberapa kasus yang insya Allah akan kita coba bedah besok bareng Ustaz Syafiq ya. Dan untuk kultum besok materinya di luar dari tema yang kita bahas. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu mohon tetap di tempat.